Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan semua kenikmatannya, kebaikan yang kita niatkan menjadi sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi dan keadaan. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon serta senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah kita akan mulai kembali kajian kita di subuh setiap Ahad, membacakan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tetapi karena ini mungkin adalah pertemuan pertama, kita isi dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya tematik, ringan tematik, namun bermanfaat insyaallah. Jemaah sekalian, adalah Rasulullah SAW, beliau setelah salam, fakana Rasulullah SAW hina yusallim fi salatil fajr, adalah Rasulullah SAW setelah salam pada salat subuh, ada doa yang tidak pernah beliau tinggalkan. Diriwayatkan daripada istri beliau Ummu Salamah, sebagaimana ini terdapat di dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh para ulama, di mana Rasulullah SAW senantiasa beliau berdoa setiap subuh, selesai salat subuh maksudnya, walaupun tidak dijelaskan detil apakah langsung setelah salam, sebab beliau biasa setelah salam kan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah dan seterusnya, ataukah sesudah itu. Intinya sesudah salat subuh beliau tidak pernah meninggalkan satu doa, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan juga rezeki yang thayyib, rezeki yang thayyib, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan beliau yang senantiasa mendapatkan wahyu dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keterjagaan daripada kesalahan dan ampunan dari semua dosa, beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah pelita di dalam kehidupan, sangat penting. Para ulama menyebutkan hajatun nasi ilal ilm, hajat kita terhadap ilmu ahwaju, lebih berhajat daripada ila ta'am wa syarab, daripada kepada makanan dan minuman. Sebab kebutuhan kita kepada makanan dan minuman mungkin beberapa kali dalam satu hari satu malam. Wa hajatun nasi ilal ilm fi kulli ahyani, hajat kita kepada ilmu pada setiap saat, pada saat setiap detik dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, maka kita butuh kepada ilmu. Dan yang dimaksud dan diminta oleh Rasulullah SAW serta dimotivasi kepada kita untuk memohon kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW beliau biasa berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang sudah aku dapat. Menunjukkan bahwa ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dilihat pada dua hal.
Yang pertama adalah pada zat ilmu itu tersebut. Apakah ilmu tersebut berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Naam. Kemudian apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu tersebut sahih, betul, tidak menyimpang? Kemudian terhadap penggunaan ilmu tersebut. Ilmunya sudah bermanfaat tetapi tidak diamalkan. Tidak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah ketakutan kepada Allah dan kecintaan kepada akhirat, maka bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang yang hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu ini sangat penting menjadi aktivitas dan manhaj seorang muslim dalam kehidupannya. Dan tiga hal ini merupakan hal yang menjadi pusat daripada kegiatan kita. Jadi kita pastikan setiap hari kegiatan kita tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, mencari rezeki yang halal, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan, kita lihat apakah ini masuk ilmu yang bermanfaat dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmu yang bermanfaat menghasilkannya, menuntutnya itu melebihi daripada pahala ibadah sunnah yang disyariatkan. Apakah termasuk dalam mencari rezeki yang halal? Apakah termasuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Allah Taala mengingatkan kepada para nabi, ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, makanlah yang baik wa'malu shaliha. Makanlah harta yang halal, setelah itu beramallah, beribadahlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada para nabi, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah hanya harta yang halal. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada semua manusia, semua kaum muslimin, untuk memakan yang halal di muka bumi. Maka salah satu hal kemarin ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil sebagai faedah. Bahwa kita mengetahui 4 syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas, mutaba'ah, harta yang halal, dan istiqamah. Nah, salah satu hal yang biasanya menjadi perenungan bagi jamaah haji yang sedang haji itu adalah harta yang halal. Apakah harta saya yang sedang atau telah saya gunakan untuk haji ini adalah harta yang halal? Sebab itu mempengaruhi apakah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan salah satu jihad yang sangat berat di zaman ini adalah mencari harta yang halal. Mencari harta yang halal. Ketika pembahasan tentang mencari rezeki yang halal dan profesi, para ulama ikhtilaf. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa profesi pedagang adalah yang paling utama. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa profesi petani adalah yang paling utama. Penggembala adalah yang paling utama. Dan para ulama ikhtilaf. Intinya kata para ulama, bagi mereka yang sangat hati-hati dan sangat takut kepada Allah dan senantiasa teliti memastikan, maka yang paling utama bagi mereka adalah berdagang. Kesimpulan sebagian menyebutkan demikian. Akan tetapi bagi mereka yang lalai, hati-hati, ditakutkan termakan harta yang diharamkan, maka yang paling utama bagi mereka bukan berdagang, tetapi adalah beternak, bertani. Sebab itu tidak membutuhkan kehati-hatian, evaluasi dan hal-hal yang semacamnya. Evaluasi dan hal-hal yang semacamnya. Maka keadaan di zaman ini ketika mau usaha, perizinan sangat sulit. Ketika di tengah usaha mungkin banyak saja pungli yang dilakukan. Ketika selesai usaha banyak lagi hal yang harus dilakukan, sehingga terkadang memaksa sebagian orang melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sebagiannya adalah syubhat atau diharamkan supaya bisa bertahan. Maka ini menjadi konsentrasi bagi seorang muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan hati-hati.
La taqumu sa'ah, kiamat tidak akan datang sampai seorang muslim la yubali, tidak mempedulikan lagi hartanya ini halal atau diharamkan. Nah, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Atib mat'amaka takun mustajib da'awat. Perbaiki makanan, ibadah dan doa engkau akan diterima. Dan ini memang luar biasa. Luar biasa, jihad yang sangat luar biasa mencari rezeki yang halal di akhir zaman ini. Kemudian yang berikutnya adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan anni a'lamu anna amali mutaqabbalan indallah dzalika la habbu indallah dzalika la habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku tahu amalan-amalanku diterima di sisi Allah, walaupun tidak semuanya, hanya sebagian atau bahkan hanya satu, kata para ulama, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Maka ini adalah hal yang disyariatkan di pagi ini untuk kita ucapkan dan jangan sampai kita lupa, yaitu kita berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, kemudian yang ketiga tadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat safar kemarin yang menggelitik adalah tentang apa yang dilakukan oleh musafirin saat di atas pesawat, dan ini juga mungkin penting kita ulang-ulang. Hukum asalnya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi emergensi atau rukhsah atau kondisi darurat itu dibolehkan, memperbolehkan hal yang awalnya diharamkan. Maka di dalam safar pilihan utama adalah jamak takdim atau takhir ketika menggunakan moda transportasi pesawat, kereta atau semacam demikian bis yang kendali tidak di tangan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sesuai keterpaksaan. Ada beberapa hal yang menggelitik, misalkan kalau kita bahas hal yang simpel tetapi penting ini. Yang pertama adalah aspek tentang bersuci. Yang kedua aspek tentang menghadap kiblat. Yang ketiga aspek tentang wajibnya sholat dalam posisi berdiri. Nah, adapun yang pertama bersuci, ya, kita bisa bayangkan bagaimana bersuci di atas pesawat. Ini ada 3 kondisi jemaah. Yang pertama bersuci dengan media aslinya. Apa media aslinya? Air tentu saja. Yang kedua bersuci dengan media pengganti, yaitu tayammum. Nah, bagi mereka yang membiasakan dawamul wudu, mungkin saja dari bandara dia sudah suci. Bagi mereka yang tidak demikian, misalkan, atau dia batal, maka pilihannya hanya 2 tadi. Yang pertama memakai air, yang kedua memakai media pengganti. Memakai air, saya lihat praktek banyak jamaah itu beda-beda. Ada yang memakai air biasa, ada yang memakai spray. Itu semprotan itu jemaah. Nah, ketika memakai air biasa, ini adalah pilihan yang harus didahulukan dan lebih aman. Tentu saja kapasitas air di pesawat kan terbatas, maka penting bagi seorang muslim latihan wudu dengan air sedikit. Berapa kapasitas wudu Rasulullah SAW? Kita tidak sedang bahas Zadul Ma'ad dulu. Berapa? 1 mud. 1 mud ini kayaknya lebih. Wudunya Rasulullah SAW. Dengan membawa 1 botol kecil di atas pesawat, kita sudah bisa wudu. Di mana wudunya? Pertanyaannya? Di toilet. Lah Ustaz, toilet kan antri Ustaz. Iya. Bukankah waktu ada takdim? Ada satunya apa lagi? Takhir. Dan itu jedanya lumayan. Dan kita lihat sebagian istirahat, ada yang sholat, dan itu bergantian. Naam. Ketika wudu,
apa yang wajib dibasuh dan apa yang disapu? Yang dibasuh apa? Muka, tangan, kaki. Muka dan tangan wajib dibasuh, gak ada pilihan kalau kita memilih media asli. Adapun kaki, ada syariat apa waktu itu kita bahas? Mengusap khuf, mashul khufain, dengan catatan yang pertama memasukkannya dalam keadaan suci. Yang kedua tidak ada pembatalnya. Pembatalnya kalau kita melepas khuf atau sepatu tersebut. Yang ketiga masih dalam rentang masa, yaitu 1 hari 1 malam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang sedang safar. Nah, kalau kita memakai sepatunya dengan ketentuan yang demikian, tersisa apa yang wajib dibasuh? Hanya muka dan telapak tangan. Cukup nggak, Pak? Cukup, lebih bahkan mungkin ya. Muka dan telapak tangan. Berapa kali Rasulullah SAW wudu? Berapa kali, Pak? Ketika beliau membasuh, dalam hadis Ibnu Abbas kalau saya tidak khilaf, beliau pernah 1 kali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. 1 kali sah atau tidak? Sah. Ya, berarti hanya membutuhkan air sedikit saja. Lalu Ustaz, bagaimana tidak mashul khufain? Sudah, ketentuannya sudah tidak diperbolehkan. Ya, dia bisa membasuh kakinya di atas kloset misalkan, sehingga tidak membasahi lantai. Nah, taib. Ini adalah pilihan yang paling ideal, yang harusnya diusahakan, kecuali jikalau tertutup kemungkinan sama sekali. Kalau tertutup kemungkinan, maka lanjut pada opsi berikutnya apa? Tayammum. Nah, di sini ada masalah lagi. Apakah boleh tayammum di pesawat? Kalau kita lihat biasanya jamaah bagaimana tayammum di pesawat? Sebagian yang dilakukan oleh jamaah itu di kursi depan atau di dinding pesawat. Nah, pembahasan tentang tayammum ini mengulang saja karena kita baru pertama kali, maksudnya mengawali kajian kita. Pembahasan tentang tayammum itu di dalam mazhab Syafi'i disebutkan itu adalah firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba," dan yang dimaksud dengan sa'id dan thayyiba itu adalah at-turab, al-harath, tanah yang berbentuk debu, tanah. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i harus ada debunya, tanahnya, kelihatan, fisik. Di dalam mazhab yang lain yang disebutkan hanyalah wajhul ard, segala apapun yang berada di atas permukaan bumi, menjadi bagian daripada bumi. Tanah, kayu, batu, kerikil, semuanya bisa menjadi media untuk tayammum. Apapun yang dinamakan dengan permukaan bumi atau bagian daripada bumi. Ya, disebutkan oleh para ulama, tanah, kerikil, dan yang semacamnya. Pertanyaannya, pesawat itu permukaan bumi atau bukan, Pak ya? Gimana, Pak? Plastik, kain? Kata para ulama tidak. Apakah boleh dengan tayammum? Kalau saya pribadi mengambil pendapat tidak sah tayammum di pesawat, kecuali jikalau ada debu. Secara fisik kelihatan gitu maksudnya. Ada debu, maka pilihannya adalah memakai media air. Lalu bagaimana sebelum ke tayammum tadi memakai spray? Kita tadi menganalisa dan menyebutkan ada namanya al-ghuslu, ini telah saya sebutkan, ada namanya al-mashu. Al-ghuslu itu air itu mengalir dan membasahi. Nah, pada sebagian praktek spray, kekeliruan yang terjadi adalah bukan al-ghuslu tetapi adalah al-mashu. Basah sebagian, tetapi basah tadi digeser ke sampingnya supaya ikut basah. Dan itu bukan al-ghuslu. Itu bukan al-ghuslu. Lah Ustaz, bagaimana jikalau opsi air tidak ada, opsi tayammum tidak ada?
maka ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi semua opsi tertutup, maka bahkan salat tanpa wudu kata para ulama itu sah kalau betul-betul tidak ada opsi sama sekali tertutup, tidak bisa sama sekali. Nah, ini pembahasan tentang bersuci jamaah, dan saya lihat banyak kaum muslimin yang umrah atau haji di atas pesawat atau safar itu gagap, bingung. Ya, macam-macam. Ada di antara jamaah haji yang tidak sholat ketika ditanya, "Pak, Bu, kok nggak sholat?" "Nanti, Ustadz, saat tiba di Madinah, saat tiba di Mekah." "Lah kan sudah lewat, Bu." "Pak, ya nggak apa-apa, semuanya dirapel saja." Ya, ini kan nggak boleh. Ada juga yang melaksanakan tadi gagap dengan beberapa perbedaan. Nah, permasalahan yang kedua tadi adalah menghadap kiblat. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah. Beliau tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau pernah salat di atas onta. Beliau hadapkan ontanya menghadap kiblat, kemudian beliau salat. Kemudian onta tadi berjalan sesuai dengan kehendaknya, menunjukkan hukum asalnya diperbolehkan untuk salat sunnah. Untuk salat wajib tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Yang sangat terpaksa biasanya alokasi waktu telah lewat, walaupun itu dengan takhir misalkan, atau pada waktu yang krusial untuk subuh misalkan ketika landing. Kemudian yang berikutnya, jikalau kendali tidak ada pada kita, kalaupun habis waktu tetapi kita yang nyetir mobil misalkan, tidak ada alasan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka demikian Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Tetapi jikalau terpaksa maka diperbolehkan. Jikalau terpaksa maka diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan menghadap kiblatnya? Umumnya kan kalau kita ke Saudi, kiblat ada di depan, ya kan, gitu ya umumnya. Kalau kita pulang berarti di belakang. Kalau Saudiya ada musolanya, walhamdulillah. Atau kalau ada space yang lumayan, kita bisa sholat. Masalahnya kalau balik dari Saudi ke Indonesia, kalau kita memaksakan ngadap kiblat, kemana Pak? Kita membelakangi pesawat, dan itu sulit tentu saja dengan posisi kursi yang demikian. Maka jikalau tidak bisa, tentu saja diperbolehkan. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Setelah diusahakan. Kalau tidak bisa, maka sama sekali tidak masalah. Yang berikutnya adalah tadi posisi berdiri. Kebanyakan penumpang pesawat sholatnya diri atau duduk, Pak? Dari awal atau di tengah, atau berdiri dulu kemudian duduk? Dari awal. Dan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, "Sholli qa'iman." Sholatlah dalam posisi berdiri. "Wa illam tastati." Kalau engkau tidak bisa dan terpaksa duduk, maka duduklah. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Di posisi sholat di pesawat masih bisa berdiri untuk pembacaan Al-Fatihahnya. Takbiratul ihramnya wajib berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Saat akan rukuk di kursi masih bisa nggak, Pak? Nggak bisa, baru kita duduk, baru kita sujudnya juga di kursi. Ketika posisi baca Fatihah, kita kembali berdiri. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini kadang-kadang tidak dipahami atau tidak ada pembekalan yang cukup bagi jamaah haji, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat dalam semua kondisi yang kita lakukan. Dan kita harus semangat menuntut ilmu ini jamaah. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa para ulama satu demi satu itu wafat. Satu demi satu wafat, ilmu makin diangkat. Maka kemarin Masya Allah Al-Ustadz Yazid rahimahullah, beliau juga meninggal. Beliau meninggalkan buku-buku yang sangat banyak.
Mungkin judulnya ada kurang lebih sekitar 70 buku yang beliau tulis. Itu penting bagi kita untuk kita baca. Di samping juga usia kita juga sangat singkat, maka kita semangat menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga mencari rezeki yang halal. Kemudian juga memohon kepada Allah semoga amalan kita diterima. Amalan kita diterima. Salah satu hal yang juga menjadi fenomena saat haji itu banyaknya jamaah yang menghisap rokok. Itu saya temukan ketika di maktab. Masya Allah, maktab itu kan sudah sesek, ya kan? Kemudian semua fasilitas juga terbatas. Sebagian jamaah, Masya Allah, mereka semangat, saya nggak akan merokok Ustaz. Tapi saya lihat kok di pojok merokok juga. Kenapa Pak? Tadi dikasih sama teman. Saya nggak bawa Ustaz, tapi dia bawa banyak, bagi-bagi. Masya Allah. Jadi di lorong maktab itu penuh dengan asap rokok. Nah, maka sebetulnya kesempatan yang tepat untuk berhenti merokok. Tetapi karena saling memotivasi di sana, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kok. Dan Ustadz pembimbingnya juga segan. Sebagian juga ikut duduk. Masya Allah. Maka ketika diminta, Ustadz, coba berikan nasihat habis sholat. Yang dibahas adalah hukum rokok. Waduh, menimbulkan kekagetan bagi sebagian jamaah. Ustadz, kenapa membahas itu? Kita kan ya pusing juga, capek. Sedang cuaca begini, sedang haji, terpisah dari keluarga. Untuk meringankan itu ya begini Ustadz. Masya Allah. Jadi memang yang demikian tantangan bagi jamaah haji, dan itu kesempatan berhenti untuk menghisap rokok. Masya Allah. Nah jamaah, ini mungkin hal yang singkat. Intinya hari ini kita memulai, kemudian berikutnya kembali kita bacakan kitab Zadul Ma'ad pada pertemuan berikutnya. Hal yang kita bisa ambil faidah tadi adalah kita jangan lupa setiap salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebagian orang mungkin memasukkan dalam zikir pagi dan petang, misalkan terutama pada pagi supaya enggak kelupaan. Demikian jamaah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashu, iya betul. Betul. Taib. Al-mashu kalau kita lihat di wudu itu posisinya saat kapan? Saat kepala dan telinga. Yang kedua untuk mashul khufain, kan tadi mengusap di atas sepatu. Yang ketiga adalah al-mashu alal jabirah, mengusap di atas perban. Ketika kita ada luka misalkan, itu kan pilihannya bisa langsung tayamum kalau nggak bisa, atau pilihannya yang lebih utama adalah kita wudu biasa, kemudian khusus jabirah tadi, perban tadi diusap di atasnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ya wudu, kemudian yang jabirahnya tadi dengan diangkat dengan tayamum, sebagian di dalam mazhab Syafi'i. Tapi berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib ketika terluka kemudian diperban, maka beliau di atas perbannya itu diapakan? Diusap. Nggak mungkin dicuci, dibasuh kan nggak bisa. Maka di atas jabirah khusus area tersebut diringankan untuk al-mashu. Dengan demikian al-mashu ada 3, yaitu saat mengusap dan telinga, yang kedua di atas sepatu, yang ketiga di atas perban luka. Nah selain itu maka tidak diperbolehkan. Al-mashu pada posisi al-ghuslu, maka wudunya tidak sah. Ya,
wudunya tidak sah seperti itu. Nah, ya ada yang lain silakan jamaah. Ya silakan. Sah otomatis. Ya, jikalau dia terbiasa pakai spray, kapasitasnya juga lumayan dan dia bisa melakukan al-ghuslu, maka sah. Kalau spray itu kan ada botol kecil, kadang ada botolnya lumayan, dikumpulin dulu sehingga dia bisa memastikan al-ghuslu, maka sah. Iya, kita hanya menyatakan pakai spray itu riskan. Maksudnya potensi jatuhnya bukan ke ghuslu tapi ke al-mashu. Tapi kalau dia bisa dengan spray dia bisa ghuslu, maka itu sah. Intinya kan ghuslu, itu saja. Tapi dari sebagian video yang saya lihat, panduan travel itu jatuhnya bukan ke al-ghuslu, tapi pada al-mashu. Sebagian dan tentu saja praktik berbeda-beda. Intinya kalau al-ghuslu tercapai sah. Kalau jatuh pada al-mashu maka tidak sah. Seperti itu. Jadi masih dimungkinkan pakai spray jikalau bisa al-ghuslu tadi terpenuhi. Nah, baik, ada yang lain silahkan jemaah. Iya Pak, silahkan Pak. Iya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kalau tidak salah hadis Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW beliau jikalau masuk waktu sholat sebelum safar maka beliau takdim. Misalkan beliau berangkatnya jam 12:30, ya, telah masuk waktu sholat, maka sholat asarnya beliau takdim ke zuhur tentu saja. Dan jikalau beliau berangkat sebelum waktu sholat, maka yang beliau lakukan adalah jamak takhir. Jikalau di atas pesawat tadi itu kan durasinya panjang, kalau takhir pun tetap di atas pesawat juga, ya mau nggak mau ya kita sholat di atas pesawat seperti itu dengan jamak baik takdim atau takhir demikian. Jikalau landing, ya maka tentu saja lebih hati-hati kita takhirkan saat ketika telah mendarat pesawat tersebut. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cara apanya Pak? Oh iya, nah, iya pembahasan demikian. Ada pembahasan yang dulu telah kita sebutkan bahwa ada patokan-patokan yang berbeda di kalangan para ulama. Ada yang memutlakkan istilah safar, intinya safar itu boleh jamak dan kasar, dan ada perbedaan antara kasar dengan jamak. Jamak itu boleh saat sakit, saat hujan. Saat kita hujan misalkan kita sedang di masjid kemudian hujan lebat, kemudian saat dalam kondisi yang lain-lainnya, bahkan dalam Ibnu Abbas diriwayatkan Rasulullah pernah jamak tidak sedang dalam keadaan sakit dan tidak sedang dalam keadaan hujan. Pernah maksudnya. Pernah itu intensitasnya sangat jarang sekali. Adapun kasar itu khusus, hanya safar saja boleh. Kasar itu adalah meringkas maksudnya. Sholat begitu Pak. Yang 4 menjadi 2. Sebab saya pernah ketemu kasus ada yang sholat maghrib 2 rakaat. Saya tanya, Pak lagi ngapain? Saya kasar Ustaz. Gitu kan. Kasar itu kan disingkat. Jadi yang 3 jadi 2. Salah paham. Jadi hanya yang 4 saja. Demikian Pak. Dan keunikan waktu sholat Isya adalah bahwa kondisi normal Isya itu kan sampai tengah malam. Tapi khusus mereka yang safar atau haid yang akan suci maksudnya, atau orang yang sakit, maka salat Isya kata para ulama
ada waktu toleransi sampai sebelum sholat subuh. Sampai sebelum sholat subuh. Khusus bagi mereka yang sedang safar atau sakit atau wanita yang menemukan dia suci di tengah malam. Misalkan demikian. Nah, bedanya kalau wanita ketika suci di waktu Isya, dia salat maghrib dan Isya. Suci di waktu asar, maka dia salat zuhur dan asar, seperti itu. Iya, taib. Ada yang lain silahkan jamaah. Ya, silahkan. Gimana Pak? Syarat, ya, syarat salat. Nah, perlukah kita mengulang? Iya. Sebetulnya tidak perlu mengulang jamaah. Sebab kan kita dalam kondisi darurat, dan kalaupun kita mengulang, kita sudah berada di luar waktu. Kalaupun kita mengulang, kita sudah berada di luar waktunya, kecuali di dalam mazhab Syafi'i memang. Di dalam mazhab Syafi'i kalau ada kondisi darurat yang seperti itu sehingga terpaksa tidak menghadap kiblat, kita sholat saja pada waktunya. Tetapi nanti ketika kondisi darurat hilang, kita ulang, disunnahkan. Ya, demikian. Tetapi ulama yang lain menyatakan kondisi tersebut darurat saat itu dan diterima saat itu sehingga tidak perlu lagi diulang. Wallahu alam. Jadi tidak perlu lagi diulang karena kita tidak menghadap kiblat. Kemudian ketika landing waktu sholatnya juga sudah habis, maka tidak perlu kita ulang, kecuali ada kemungkinan misalkan ini kalau pesawat mendarat masih ada waktu atau tidak, atau waktu sudah habis, tergantung bagaimana proses di bandara tersebut supaya bisa selesai, kemudian kita bisa sholat atau menemukan tempat atau kemungkinan kita bisa sholat. Ternyata sesuai harapan ketika mendarat waktu sholat masih ada. Ya, waktu sholat masih ada. Dan tanpa dipaksakan, maka lebih hati-hati memang diulang. Sebab kan tidak darurat lagi. Dan waktu sholatnya juga masih ada. Masih dimungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali terhadap salat kasar misalkan, di mana ada dua orang sahabat yang mereka telah kasar di dalam perjalanan, kemudian datang ke Madinah, yang satu mengulang, kemudian yang satu tidak. Itu kan terhadap rukhsah yang normal biasa, masalah kasar atau sempurna. Ya, boleh diulang. Atau misalkan kita saat tidak ada air kita tayammum, kemudian masih ada waktu, boleh kita ngulang sholat. Kata Rasulullah SAW, laka ajran, lahu ajran, yang ngulang tadi dapat 2 pahala, dan yang tidak mengulang, qad ashaba sunnah, itu yang lebih tepat, telah sesuai. Ini kan rukhsah yang biasa, yang memang ada hukumnya. Tapi kalau misalkan terpaksanya tadi sampai menghilangkan syarat, contohnya menghadap kiblat tadi, ada waktunya, maka tentu saja ada waktunya tanpa dipaksakan, gitu maksudnya, maka kita ulang. Sebab ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu dipatok berdasarkan kondisinya. Kalau hilang maka otomatis dikembalikan pada kondisi asalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silahkan. Mungkin ada hal yang lain pertanyaan. Ya, silakan. Iya, Pak.
yang banyak dipilih adalah tamattu'. Nah, iya. Nah, telah berlalu pembahasan di Zadul Ma'ad bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau melakukan haji, dan ketika saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dengan lisan beliau supaya barang siapa yang tidak membawa hadyu dari tanah halal ke tanah haram mereka tamattu'. Seperti itu. Rasulullah kan membawa hadyu memang. Dari hadyu itu kan dibawa dari tanah halal, binatang maksudnya. Kemudian dibawa dan disembelih di tanah haram. Dan Rasulullah SAW kemudian ketika sampai di miqat, beliau menekankan dengan lisannya, ya, supaya para sahabat tadi memilih haji tamattu'. Berlalu pembahasan ada di Zadul Ma'ad, riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka para ulama memang beda-beda, dan mereka sepakat semua jenis haji tadi boleh dilakukan, baik qiran, ifrad atau tamattu'. Tapi para ulama, diulas juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, saya kadang tidak membacakan lompat di Zadul Ma'ad karena terlalu panjang, bahwa para ulama beda pendapat mana yang lebih utama, apakah tamattu' ataukah qiran ataukah ifrad. Di antara para ulama ada yang menilik dari sudut apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang lebih utama. Sebagian para ulama yang ditilik itu adalah bukan apa yang dilakukan oleh Rasul, tetapi apa yang diperintahkan dan dimotivasi oleh Rasulullah. Maka ulama yang kedua ini menyatakan tamattu' lebih utama daripada qiran. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada masalah sama sekali tentang yang demikian, apakah tamattu' ataukah ifrad ataukah qiran. Tetapi saya pribadi melihat yang lebih sesuai biasanya itu adalah tamattu' memang, ya, tamattu' memang. Oh iya, Pak. Iya. Ya, banyak cerita lucu memang atau cerita yang unik ya saat haji. Salah satu yang disebutkan oleh sebagian di Aljazair itu ada seorang nenek tua haji. Memang haji ini idealnya saat muda, Pak. Fisik semua kan gitu ya. Fisik semua. Dan tahun ini banyak yang meninggal. Ada seorang nenek tua, karena dia ada kebutuhan ke toilet dan butuh waktu lama. Qadarullah pesawatnya sudah, ya, jamaah sudah boarding dan pesawatnya juga sudah mulai persiapan untuk naik, take off. Nenek tersebut nangis, kaget. Waduh, teman-temannya nggak ada lagi. Kemudian dia nangis, berdoa kepada Allah sepenuhnya, sepenuh hati. Di atas pesawat, pilotnya merasa pesawat ini ada yang aneh dan butuh pengecekan ulang. Akhirnya pesawat tadi pas berdoa begini dengan sangat lama dan nangis, dia kaget, lah kok teman-temannya masuk ke ruang tunggu lagi. Jadi keajaiban doa itu luar biasa, jemaah. Keajaiban doa itu luar biasa. Hal yang lain memang yang kasihan yang gak ada dapat tenda dengan cuaca yang puncaknya sampai 52 dan terkadang terlihat di pinggir jalan ada yang terbujur kaku kayaknya udah meninggal, kadang-kadang kita lihat begitu. Itu luar biasa memang. Itu luar biasa memang tantangannya. Dan kita tidak bisa merasa pede, wah saya sudah hafal, ya kan. Saya juga begitu, jamaah. Uniknya, wah Mina ini sudah hafal lah. Ternyata pas mau pulang
tenda kelihatan, oh nggak boleh, kata askar, harus ke sana dulu, ke sana. Mau balik lagi, oh nggak boleh lewat sana lagi. Banyak apa namanya? Iya, banyak blokade seperti itu, pemblokiran. Lama kelamaan kok tambah jauh ke Aziziyah gitu kan. Ya, balik lagi, sudah malam bolak-balik sampai tengah malam nggak sampai ya. Jadi memang kadang-kadang tantangannya luar biasa. Ada seorang tentara, aduh, saya ini biasa di hutan, semua medan sudah saya jalani, saya sangat ingat jalan yang sekali dilewati pasti akan ya. Tapi di Mina ini saya angkat tangan, kata tentara tersebut. Tentara tersebut kesasar Pak, sampai tengah malam juga. Jadi Masya Allah, luar biasa. Jadi memang usia muda saat haji itu salah satu hal yang memang kalau bisa dilakukan, Masya Allah, sebab sangat berat. Tetapi alhamdulillah pemerintah Saudi 2 tahun lagi tenda akan diubah dalam bentuk bangunan yang semuanya dekat dengan jamarat seperti itu. Baik, ada yang lain silakan jamaah. Iya. Iya. Betul. Bagaimana dengan yang selain bisa haji saja, haji mandiri bahasanya? Hajinya seperti apa? Iya, jadi di tahun-tahun sebelumnya masih dimungkinkan, tetapi ke depannya dan mulai tahun ini sangat sedikit kemungkinan, bahkan hampir mustahil. Visa haji sebelumnya telah saya sebutkan bahwa itu ada yang dari depak gitu ya, ada yang reguler dan plus, kemudian ada juga haji furada. Kemungkinan yang lain yang legal adalah kalau seseorang punya iqamah, izin tinggal tahunan, kemudian dia mengajukan haji resmi, bukan tasrih yang palsu. Sebab kadang-kadang ada juga permit yang palsu untuk haji. Kemudian yang tidak mungkin itu adalah kalau umrah, pisahnya pisah umrah tapi lanjut haji, itu sebetulnya penipuan. Atau misalkan dia visanya adalah visa kunjungan, visa saksiyah yang setiap 3 bulan keluar lagi, itu juga nggak mungkin dapat tasrih haji resmi. Yang mungkin tadi adalah pertama resmi depak gitu ya, ada reguler dan percepatan. Kemudian kalau dari Saudi langsung namanya ada haji furada, atau kemungkinan kedua beli iqamah kemudian ngajukan haji, bisa dapat bisa enggak, kan begitu ya. Iqamah pun ada 2, ada iqamah hanya kamuflase saja, beli padahal dia enggak tinggal di sana gitu ya. Ada yang memang dia asli pengen tinggal di sana kemudian dia ngajukan haji. Maka harus berhati-hati, banyak kejadian memang sampai sekarang sebagian di penjara begitu ya dan lain-lain. Jadi hanya reguler 30 tahunan atau 25 tahun atau sekian, kemudian haji plus atau yang baru mulai tahun kemarin itu plus percepatan, maksudnya langsung kota resmi tapi langsung dipercepat, walaupun menimbulkan kontroversi sebab itu haji plus pertambahan harusnya hanya 10% dari kota atau 8%, sisanya reguler, tetapi depak kemudian beralasan sebab kondisi di Mina kalau tambahan kota 41.000 diserahin dominannya ke haji reguler biasa, tidak akan tertangani kondisi di Mina sebab waktu yang sangat mepet ketika tambahan kota tersebut dilakukan. Ini kan lagi ramai tentang pansus haji plus percepatan, tetapi kemarin depak sudah merilis keterangan itu terkait dengan kesiapan di Mina dan di Arafah, bahwa itu hanya dimungkinkan tambahan kota 41.000 dibagi 2 50-50%.
plus 50% juga reguler. Sehingga saat kemarin yang langsung berangkat ada 2 jamaah. Yang pertama adalah furada, yang kedua plus langsung bisa berangkat saat itu, langsung dilunasi. Saya sendiri mendapatkan kesempatan pelunasan kata Allah 4 hari. Jadi setelah diterima dikasih waktu 4 hari harus lunas. 4 hari itu kan hanya beberapa kali napas gitu jamaah ya. Harus lunas langsung, Masya Allah. Nah, jamaah rahmat Allah SWT, selain itu bahaya, jangan. Kita nggak boleh spekulasi di sana. Kondisinya sangat sulit, sangat sulit. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau ada iming-iming misalkan umrah sekaligus haji, atau misalkan di sana bisa, sebab semuanya sudah memakai teknologi gitu ya, pemindaian, smart card, kemudian memakai teknologi AI juga macam-macam. Jadi sulit saat ini untuk bisa lolos seperti zaman-zaman dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, hajinya sah atau tidak? Iya. Kalau di luar itu begitu ya. Apakah hajinya sah atau tidak? Intinya kalau sah atau tidak wallahu alam, tercukupi syarat dan rukunnya satu ibadah. Definisi sah itu tercukupi rukun dan syarat. Di sisi yang lain bisa jadi seseorang mendapatkan dosa. Ada pembahasan seseorang yang sholat dengan penutup aurat yang dia curi, hasil curian. Maka pembahasan para ulama sah satu sisi, berdosa pada satu sisi yang lain. Tetapi jikalau kita menimpakan kezolim, biasanya kan menimpakan kezoliman juga. Saat di Mekah nggak ada makanan, sudah deh ke maktab saja, nggak ada yang tahu kok, gitu ya. Penjagaan juga nggak ketat misalnya. Tahu-tahu jamaah yang di maktab, wah makanan sudah habis. Ternyata yang dari nggak dapat maktab ikut makan di dalam misalkan, ikut istirahat di dalam atau lain-lain. Intinya di luar pembahasan sah atau enggak, memang jangan sampai. Risikonya luar biasa, nyawa soalnya. Atau kondisi yang sangat berat risikonya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita. Tapi apapun itu, reguler pun di Indonesia lumayan. Saya sudah cerita, daftar tunggu di Malaysia itu 141 tahun, 140-an tahun. Di Indonesia ya masih lumayan, 30 tahun, ya kan? Di Malaysia berapa tadi? 141. Jadi kita sudah mendaftarkan cucu kita. Kalau punya cucu, daftarkan dulu untuk haji kalau di Malaysia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pekan depan kita mulai Zadul Ma'ad insyaallah. Hari ini hanya untuk mengawali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.